Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Hanasibua dari kelas 10 IPA 3, absen 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengelolaan zakat. 1. Pengertian zakat dan hukumnya. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Dengan beberapa ketentuan, bertujuan untuk mensucikan harta atau jiwa. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi orang yang terpenuhi persyaratannya. 2. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin adalah keluarga prasejahtera atau memiliki pekerjaan dan harta, tapi masih kurang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. 3. Amil adalah pengurus harta penerimaan zakat. 4. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. 5. Rikab adalah memerdekakan budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Garim adalah orang yang banyak hutang tapi tidak dalam maksiat pada Allah. 7. Sabilillah adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan tidak dalam perjalanan maksiat. 3. Pembagian zakat. A. Zakat fitrah. Ciri-ciri zakat fitrah adalah 1. Zakat pribadi yang dikeluarkan pada sebelum salat Idul Fitri. 2. Hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang masih hidup sampai malam Idul Fitri dan mempunyai kelebihan bahan makanan. 3. Bentuknya adalah bahan makanan pokok per jiwa 2,5 kg beras atau makanan pokok yang lainnya senilai 2,5 beras. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nisab dan haul. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Nisab adalah batas minimal jumlah kepemilikan harta. Haul adalah batas waktu penyimpanan harta. 2. Syarat wajib zakat mal. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Harta itu milik sendiri. 4. Cukup haul. 5. Cukup nisab. 3. Rukun zakat mal. A. Muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. B. Mustahik atau penerima zakat. C. Harta yang dizakati dan dizakatkan. D. Sigot ijab qabul. Dalil tentang kewajiban zakat fitrah. Perintah menunaikan zakat fitrah ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 110. Dalil tentang zakat fitrah berbagai sumber. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam Al-Muzammil ayat 20 disebutkan pula tentang perintah untuk menunaikan zakat. Berikut ayat lengkapnya. Dalil tentang kewajiban zakat fitrah. Arti dari ayat tersebut ialah, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepada kamu. Karena itu bacalah apa mudah bagimu dari Al-Quran.
Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang jalan Allah. Maka bacalah apa yang kamu mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ia bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan tutup dengan akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.